Karangnini adalah salah satu destinasi wisata alam yang memiliki perpaduan antara panorama alam hutan lindung dengan balutan nuansa pantai. Berada di Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Untuk memasuki situs budaya ini, kalian harus menghubungi juru kunci terlebih dahulu. Di dalamnya terdapat 7 sumur yang sudah dikelilingi benteng dibentuk kolam, dan ada beberapa makam keramat yang konon jadi tempat untuk ritual meminta kekayaan lewat jalur bank gaib. Ada yang unik dari pesugihan ini, di mana pelaku setelah melewati beberapa ritual hanya perlu mengumpulkan daun ketapang kering yang sudah jatuh dari pohonnya, yang katanya nanti akan berubah menjadi tumpukan uang. Benarkah begitu? Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Abah Wiranta pun memegangi ubun-ubunan Yayan dan langsung membaca mantra dalam bahasa Sunda. Bulkuku sang tungkawangi, kahandap kasang batara batari, nagaraja, antaboga, kibasuka kibasuki, nuherang bakaling manusa, istan pangandika. Yuyun pun lantas mendekat begitu penasaran. Ketika melongo ke dalam karung, Yuyun pun sampai hampir semaput tak percaya dengan apa yang dia lihat. Kang, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Cerita kali ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang warga dari daerah Tasikmalaya. Yang membagikan kisah ini adalah anak dari pasangan suami istri yang dulu di tahun 2000 silam pernah melakukan ritual pesugihan bank gaib di daerah Kabupaten Pangandaran. Dulu masih masuk wilayah Kabupaten Ciamis. Tepatnya di sebuah tempat keramat yang masuk wilayah destinasi wisata Pantai Karangnini. Tepat berada di Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Di mana memang di Pantai Karangnini itu ada wisata religi atau wisata budaya yang disebut Keramat Cikabuyutan. Di mana di tempat keramat itu ada 7 sumur mata air yang saat ini menyatu menjadi sebuah kolam beton. Di situ ada sebuah makam yang konon katanya adalah makam dari seorang wali yang dikenal dengan nama Syekh Wali Kutub Cikabuyutan. Di keramat ini ada 5 lokasi keramat terdiri dari kuburan dan beberapa goa yang memang dikenal sebagai tempat orang-orang yang tersesat melakukan pesugihan. Bahkan di sana juru kunci yang sekarang merupakan seorang perempuan anak dari juru kunci yang dulu itu terang-terangan menyebutkan kalau tempat di daerah itu goa-goa keramat dan kuburan
itu memang tempat untuk mencari harta kekayaan lewat pesugihan. Jadi di sini, tempat keramat pesugihan ini dilakukan secara terbuka. Banyak orang yang datang ke sana melakukan pesugihan, walau kebanyakan sebenarnya hanya menghabiskan waktu dan uang saja. Jarang yang berhasil seperti untung-untungan bermain judi. Hanya saja di sini berkedok terkemas dengan judul pesugihan di tempat keramat. Narasumber kita, sebut saja namanya Kang Ewin, adalah anak bungsu dari pasangan suami istri yang bernama Mang Yayan dan Bi Yuyun. Mereka semua asli kelahiran Tasikmalaya, namun saat ini mereka tinggal di daerah Ciamis dikarenakan suatu hal yang tak bisa diceritakan. Kang Ewin adalah anak kedua dari dua bersaudara, di mana kakaknya dulu meninggal dunia sekitar tahun 2010, yang bahkan cara meninggalnya dianggap begitu tak wajar, yang dimana selepas Ewin dewasa, dia pelajari dan dia coba kuak. Akhirnya terbukalah misteri kematian sang kakak. Ternyata ada hubungannya dengan ritual yang pernah orang tuanya dulu lakukan di masa lalu. Yayan dan Yuyun pasangan suami istri yang waktu itu baru memiliki seorang anak yang diberi nama Agus. Mereka bertiga tinggal bersama ibunya Yuyun yang memang usianya sudah cukup tua. Yayan bekerja di sebuah pabrik sabun palem yang sempat menjadi bahan perbincangan di tahun 90-an karena terkena dampak sebuah kerusuhan. Waktu itu, di tahun 1996, di daerah Tasikmalaya, ada sebuah kerusuhan yang menyebabkan penjarahan, pengrusakan terhadap lokasi-lokasi dan bangunan-bangunan tertentu, terkhususnya bangunan-bangunan yang dimiliki oleh para etnis Tionghoa dan orang-orang Kristen. Peristiwa itu memang menjadi sebuah peristiwa kelam dalam catatan sejarah di daerah Priangan. Akibat dampak dari pabrik sabun palem yang terkena dan jadi sasaran pengrusakan amuk massa, Yayan pun akhirnya keluar dari pekerjaannya. Dia pun tinggal di rumah bersama istri dan mertuanya, kerja serabutan, apa saja dia kerjakan untuk menghasilkan uang. Namun apa daya, sulitnya mencari pekerjaan masa itu membuat Yayan hanya bisa pasrah. Belum selesai penderitaan Yayan, tersambung lagi oleh konflik Mei 1998. Pokoknya tahun 90-an itu adalah masa-masa kelam kehidupan Yayan beserta keluarga kecilnya. Yayan tetap berjuang menafkahi keluarganya. Sebisa mungkin dia tetap bekerja untuk mencari uang. Namun apa daya, ibu mertua yang tinggal satu-satunya, yang diurus Yayan beserta Yuyun, sedangkan adiknya Yuyun yang memang terbilang hidup cukup sejahtera, itu tak peduli dengan ibu kandungnya sendiri. Akhirnya tepat di tahun 2000, mertuanya Yayan itu meninggal dunia. Selepas beberapa bulan sakit-sakitan dirawat
dengan uang hasil Yayan meminjam. Masih dalam suasana duka pasca meninggalnya sang mertua. Baru selesai 7 hari kematian dari sang ibu mertua. Agus, adik satu-satunya Yuyun, membuat masalah, membuat ulah. Agus datang ke rumah kakaknya dengan maksud menggugat rumah yang ditinggali Yuyun dan Yayan. Dia meminta hak waris atas rumah itu. Dengan alasan dia adalah anak laki-laki dan merasa lebih berhak. Keributan pun terjadi antara Yayan dan Agus. Sampai membuat para tetangga berdatangan. Karena Yayan dan Agus saling bentak, saling caci, saling maki, sampai hampir terlibat perkelahian. Akhirnya ketua RT dan tokoh masyarakat setempat melakukan perundingan dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya Yayan pun mengalah. Rumah itu Yayan jual. Yang hasil penjualannya dibagi 2 oleh Yayan dan Agus. Sedangkan Yayan, bagian dari penjualan rumah yang tidak seberapa pada waktu itu, hampir separohnya habis digunakan untuk membayar utang bekas berobat almarhum mertuanya, si pemilik rumah yang digugat oleh Agus. Agus ini memang betul-betul nggak punya pikiran. Lalu dari sisa bayar utang, Yayan pun mengontrak sebuah rumah yang sudah bertahun-tahun tak pernah dihuni oleh pemiliknya. Harganya memang cukup murah. Bahkan rumah terbilang masih layak huni. Namun sayangnya, kurangnya rumah itu adalah lokasinya yang tepat berada di samping area pemakaman. Namun terpaksa, karena uang memang tak cukup mengontrak rumah yang lebih bagus, Yayan dan Yuyun pun menetap di rumah tua itu. Walau dengan hati dan pikiran yang selalu terganggu setiap malam oleh suara dan sosok-sosok penampakan di belakang rumah mereka yang merupakan pemakaman. Yayan yang betul-betul terpuruk bertahan hidup dari sisa uang bayar kontrakan yang tentunya makin lama semakin habis tak tersisa. Dia bukan pemalas. Yayan tetap mencari pekerjaan. Namun ya apa daya. Pasca Mei 98, situasi perekonomian di negara kita itu awut-awutan. Akhirnya satu ketika, Yayan pun pamitan kepada sang istri untuk pulang ke kampung halamannya. Masih di daerah Tasikmalaya, cuman di kecamatan yang berbeda. Ketika Yayan berkunjung ke rumah orang tuanya inilah, saat itu Yayan yang pergi sendiri, menginap beberapa hari. Kalau tak salah, di hari ketiga Yayan menginap, saat itu ada pengumuman dari toa musola yang mengabarkan salah satu warga kampung itu ada yang meninggal dunia. Yayan pun kaget. Dia bertanya ke ibunya, Bu, itu yang namanya Ujang Solihin yang meninggal, dia siapa ya Bu? Kok Yayan gak kenal ya? Loh Yan, itu loh si Solihin, anaknya kawanmu. Anak kawanku? Anak siapa Bu? Anak si Kundang. Si Kundang? Ya Allah ya Robi. Anak si Kundang, kawan sekolahku dulu Bu. Iya Yan,
Itu anak si Kundang kawanmu. Kamu kesanalah. Sekalian ngelayat wakilin ibu sama bapak. Sekalianlah kau banyak bicara dengan si Kundang. Si Kundang itu sekarang udah sukses. Dia jadi pedagang di pasar Cikurubuk. Siapa tahu saja kamu nanti dapat jalan keluar tentang masalah pekerjaan. Mungkin nanti si Kundang bisa memperkerjakan kamu di kios sayurannya. Iya ya Bu. Ya sudahlah Bu. Sekarang Yayan mau ke rumah Kundang. Yayan pun keluar dari rumah beriringan dengan beberapa para tetangga menuju ke kediamannya Kundang. Sampai di sana memang banyak orang. Terlihat pula Kundang yang duduk melamun di teras rumah. Pandangan matanya begitu kosong. Yayan yang paham akan apa yang dirasakan Kundang. Dia pun mendekat. Dang, kamu kenapa? Masalah kematian anakmu itu sudah takdir. Jangan terlalu banyak kau pikirkan, Dang. Kundang menoleh dan memaksa tersenyum di depan Yayan. Pembicaraan pun berlanjut. Yang intinya membicarakan tentang anaknya Kundang yang memang sudah 1 minggu lebih sakit-sakitan. Nah, singkat cerita, malam harinya Kundang pun mengadakan tahlilan untuk sang anak. Selepas bubar warga yang tahlilan waktu itu, Kundang dan Yayan yang memang sudah cukup lama tak bertemu, mereka bernostalgia melepas rindu. Mengulas dan mengenang perjalanan di masa lalu semasa sekolah. Sampai akhirnya Yayan pun menanyakan kepada Kundang, sejak kapan Kundang menjadi orang sukses seperti itu. Awalnya Kundang hanya menceritakan tentang perjalanan usahanya. Namun Yayan merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Dan gak mungkinlah kalau dari cerita kamu bisa sampai sekaya ini. Pasti ada hal lain kan yang kamu sembunyikan. Ceritalah, Dang. Hitung-hitung bantu kawanmu ini. Aku sudah pusing, sudah bingung, Dang. Kerja sana kemari, gak pernah dapat. Makin hari utang semakin banyak. Utang di warung sudah numpuk. Utang ke perorangan ya apalagi. Tolonglah, Dang. Bagikan pengalaman kamu. Bagikan rahasia kamu. Siapa tahu itu bisa membantu kehidupanku. Kundang terdiam. Sebentar, Yan. Aku ke dalam dulu. Kundang berdiri lantas masuk ke dalam rumah. Tak lama dia keluar. Lalu jalan ke halaman seperti yang memastikan sesuatu. Dan dia kembali duduk di depan Yayan. Dang, ada apa sih? Kok kayak orang bingung? Bukannya bingung, takut ada yang dengar. Begini, Yan. Sebenarnya 5 tahun lalu, Yan, saya dapat kabar, dapat informasi dari kawan sesama pedagang. Dulu saya pergi ke daerah Emplak Pangandaran, ke Karangnini. Dari situlah, Yan, saya bisa kaya seperti ini. Usahaku bisa sukses. Kiosku rame. Uang gampang, datang ngalir seperti air. Maksud kamu apa sih, Dang? Memang ada apa di Karangnini? Lalu Kundang pun cerita. Kalau di pantai Karangnini, tepatnya di desa Emplak, itu ada tempat keramat yang bisa membantu memberi pesugihan. Dan Kundang adalah salah satu orang yang berhasil melakukan pesugihan di sana. Jadi kamu kaya raya hasil nyupang. Iya, Yan. Hasil nyupang, hasil pesugihan.
Berarti anakmu Kundang mengambil. Pahamlah Yayan, anaknya Kundang yang meninggal tadi pagi itu ternyata jadi tumbal. Kundang pun cerita, di Emplak, di Keramat Cikabuyutan, itu ada berbagai jenis pesugihan yang berbeda. Namun ketika Yayan bertanya, pesugihan apa yang diambil oleh Kundang dari sana? Kundang memilih bungkam. Sudahlah, kau tak usah tahu pesugihan apa yang aku dapat dari sana. Kalau kamu mau, pergilah sendiri ke sana, Yan. Masalah pesugihan yang nanti mau kamu jalani, itu tergantung jodohmu sendiri. Kalau mau ke sana, temui saja juru kunci yang bernama Abah Wiranta. Nah, Abah Wiranta ini adalah juru kunci terdahulu, bapak dari juru kunci yang sekarang. Cukup terkenal namanya di kalangan orang-orang spiritual, khususnya daerah Ciamis, Tasik, Banjar, Pangandaran. Cukup terkenal lah Abah Wiranta ini. Yayan pun merasa tertarik dengan cerita dan saran dari Kundang. Tapi apa nggak bahaya ya? Yan, di sana pun ada pesugihan yang tidak terlalu berat, yang tidak perlu mengorbankan nyawa. Ada, Yan. Tapi Ndang, bayarnya berapa? Tergantung pesugihan apa yang mau kamu jalani. Biayanya variatif. Itu biaya untuk sesaji ritual dan sejenisnya. Pak Wiranta, beliau gak mata duitan seperti kuncen-kuncen lain. Kalau kamu mau ke sana, Yan, masalah modal nanti biar ku beri. Hitung-hitung sebagai uang tutup mulut, karena cuman kamu yang tahu rahasia kesuksesanku. Yayan pun tersenyum. Namun malam itu Yayan belum bisa memberi keputusan, meminta waktu kepada Kundang untuk berpikir matang-matang. Tak terasa, waktu ternyata berjalan begitu cepat. Saat itu mereka bercerita sampai jam 2 pagi. Yayan pun pamitan pulang ke rumah ibu bapaknya. Semalaman sepulang dari rumah Kundang, Yayan tak bisa tidur sama sekali. Pikirannya berputar, memikirkan apa yang Kundang ceritakan. Bahkan ketika adzan subuh terdengar, seolah berlalu begitu saja, tak masuk ke telinganya Yayan. Sadar-sadar sudah jam 9 pagi. Emang agak beda nih Mang Yayan. Selepas berpikir semalaman, akhirnya Yayan pun memutuskan mencoba peruntungan, mengadu nasib, mau pergi ke Karangnini, Pangandaran sana. Singkatnya, esok sorenya sebelum Yayan pulang kembali ke kontrakan sang istri, Yayan pun menemui Kundang, menyatakan keinginannya untuk berangkat ke Keramat Cikabuyutan. Kundang pun tersenyum. Waktu itu Kundang memberikan Yayan uang sebesar 2 juta. 2 juta tahun 2000-an, wow, nominalnya gede. Gaji sebulan aja kayak di toko-toko paling cuma 400-500 ribuan. Dang, ini gak salah. Kok banyak banget? Udahlah Yan, kau bawalah. Sisanya kau kasih ke istri dan anakmu, buat bekal selama kamu nanti ritual di sana. Yayan pun berterima kasih. Lalu dengan modal alamat yang ditulis oleh Kundang, waktu itu Yayan pulang dulu ke kontrakan sang istri. Dan setibanya di rumah kontrakan, Yayan ceritakan semua
apa yang dia dapat dari Kundang. Kang, janganlah Kang, jangan ambil jalan gelap seperti itu. Jangan ambil jalan menyimpang, Kang. Bagaimana nasib anak dan istrimu ini kalau nanti terjadi sesuatu? Yun, di sana, kata si Kundang, jenis pesugihannya banyak dan ada yang gak pakai tumbal. Tapi Kang, itu kan tetap perbuatan musyrik, Kang. Yun, masalah itu masalah nanti. Akang janji, kalau kita nanti berhasil ritual pesugihan di sana, hutang sudah kita bayar, Akang akan bertobat. Akang cuman mau cari pesugihan buat bayar utang, Yun. Yuyun awalnya menolak, namun Yayan tak henti-hentinya merayu, mempengaruhi Yuyun sang istri, sampai Yuyun pun setuju dengan catatan selepas berhasil nanti Yayan harus bertobat dan melepaskan diri dari pesugihan. Singkat cerita, hari Rabu pagi-pagi, Yayan pun menuju ke terminal Tasik, numpang sebuah bis yang menuju ke Pangandaran. Tiba di daerah Emplak, itu sekitar jam 10 pagi. Yayan turun di pinggiran jalan. Dia celingak-celinguk karena seumur-umur baru pertama kali ke daerah sana. Tubuh yang lelah membuat Yayan akhirnya berjalan sendiri menuju ke sebuah warung. Yang tepat saat ini warung itu berada di sebelah kiri daerah Emplak. Di warung itu terlihat ada beberapa pengunjung juga yang sedang istirahat dan asik kopi. Masuklah Yayan ke warung itu, memesan segelas kopi dan mengambil makanan ringan yang ada di sana. Di situ Yayan pun asik ngopi sambil melamun. Sampai tiba-tiba Yayan dikejutkan oleh teguran seorang lelaki yang duduk di samping Yayan. Kang, mau kemana? Iya, ini mau ke situlah. Mau kemana, Kang? Kalau mau nanti saya antar. Saya teh tukang ojek yang biasa mangkal daerah sini. Oh, tukang ojek. Saya teh mau ke tempatnya Abah Wiranta. Abah Wiranta? Abah Wiranta, Abah Kuncen. Nah, itu Abah Kuncen. Saya mau ke Cikabuyutan. Oh, ke Cikabuyutan. Bisa. Bisa, nanti saya antar ke sana. Soalnya kalau jalan kaki, wah, bisa seharian, Kang. Ucap si tukang ojek yang memperkenalkan diri bernama Dadang. Yayan pun tersenyum. Lantas, sosok tukang ojek yang bernama Dadang ini itu langsung menceritakan seperti apa tempat keramat Cikabuyutan. Seolah Dadang ini betul-betul tahu. Bahkan tak tanggung-tanggung, Dadang ini menceritakan testimoni para peziarah yang pernah dia antar ke keramat Cikabuyutan. Yayan begitu takjub mendengar cerita dari Dadang. Ngomong-ngomong, Kang Yayan ini tahu tempat keramat ini dari siapa? Dari temen Kang. Dia pedagang di pasar Cikurubuk. Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Perasaan saya pernah juga tuh, beberapa tahun lalu, nganter penumpang dari Tasik. Mau pesugihan juga tuh. Bentar, saya pernah beberapa kali nganter dia. Soalnya setiap tahun pasti datang ke sini. Kalau nggak salah, Mang Kundang. Ya, Mang Kundang. Dia punya kios sayuran di pasar Cikurubuk. Kaget dong Yayan. Nah, itu kawan saya. Saya kesini aja atas saran dia.
Oh, kawannya Mang Kundang. Baguslah. Kalau memang kawannya Mang Kundang, ya berarti Akang tahu dong kalau pesugihan di sana nggak bakal gagal. Ya sudah Kang, sok cepetin dulu ngopinya. Langsung saya anter dah ke tempatnya Abah Wiranta. Yayan pun semangat. Kopi langsung dia tengguk habis, dia bayar dan langsung naik ojeknya Dadang. Ternyata jalan ke sana itu jalannya begitu hancur, rusak. Dulu ya, ini dulu tahun 2000-an, jalannya hancur. Waduh, beneran ya Kang, kalau jalan kaki, nih kayaknya saya sampai bisa seharian. Ya iya Kang, pokoknya kalau sama saya mah aman, rahasia juga terjaga, ucap Dadang. Yayan hanya tersenyum saja. Singkat cerita, dibawalah Yayan ini ke area situs cagar budaya Cikabuyutan. Tuh, di situ, di saung itu. Nah, itu yang tua-tua, itu namanya Abah Wiranta. Itu juru kunci di sini. Nanti Abah Wiranta yang bakal nganter Kang Yayan. Sok, saya mah cuma nganter sampai sini. Kalau nanti Kang Yayan mau pulang, biar saya jemput. Karena setiap hari sore saya mangkal di sini juga, nunggu peziarah yang mau pulang, ucap Dadang. Yayan pun hanya tersenyum, lalu bayar ojek dengan ongkos sebesar 50.000. Yo mahal, pada waktu itu cukup mahal lah, tarif ojek 50.000. Singkat cerita, selepas bayar ojek, Yayan pun berjalan agak ragu mendekat ke arah saung, di mana di situ terlihat seorang lelaki tua yang namanya adalah Abah Wiranta, juru kunci di sana, sedang berbicara dengan beberapa orang yang sepertinya para peziarah juga. Selepas dekat di gubuk, di saung, Yayan pun beruluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua orang noleh. Lalu di situ, Yayan pun mengenalkan diri dan tujuannya. Dia cerita ke Abah Wiranta selepas bersalaman dengan para peziarah yang lain. Abah Wiranta langsung berkata, Sudah. Abah tahu maksud tujuan Jang Yayan. Karena semua yang datang di sini pun tujuannya sama. Sok, sekarang Jang Yayan duduk ikut gabung dengan kita. Sekaligus akan Abah jelaskan apa-apa saja yang harus dilakukan di tempat ini. Di situ Abah Wiranta pun mulai menjelaskan tentang keramat Cikabuyutan. Penjelasan dari Abah Wiranta begitu detail, begitu komplit, begitu jelas. Di mana ada 5 keramat yang nanti para peziarah akan ritual di tempat-tempat yang berbeda sesuai dengan tempat yang berjodoh dengan mereka. Selepas semua dijelaskan, Abah Wiranta menyuruh para peziarah untuk mengambil sesaji untuk ritual pertama ke salah satu pengurus di sana yang ternyata adalah anak dari Abah Wiranta sendiri. Yayan dan peziarah lain pun langsung ke tempat yang ditunjukkan Abah Wiranta. Sedangkan dia mengantar seorang peziarah yang tiba terlebih dulu dari kemarin sore. Singkat cerita, Yayan dan peziarah yang lain pun membeli kembang dan yang lainnya. Selepas itu, dibawa oleh anak Abah Wiranta menuju ke Sumur 7 Cikabuyutan. Di mana di Sumur 7 Cikabuyutan ini, Yayan dan 2 peziarah lain disuruh mandi di Sumur 7. Dan selepas mandi, langsung dibawa ziarah ke makamnya Syekh Wali Kutub Cikabuyutan yang tak jauh dari Sumur 7. Satu persatu peziarah pun mandi bergantian. Tentunya sebelum mandi,
didoakan dulu oleh si asisten juru kunci. Selepas selesai ketiganya mandi, mereka pun satu persatu dituntun ziarah di makam Syekh Kutub. Nah, di Syekh Kutub inilah satu persatu peziarah berdoa bersama dipimpin asisten juru kunci. Yayan memilih mengakhirkan diri karena di situ Yayan ingin bertanya beberapa hal yang belum sempat dia pahami ketika berbicara dengan Abah Wiranta. Ketika tiba giliran Yayan, itu sudah sore hari. Dua peziarah tadi sudah kembali ke saung tempat berdiskusi dengan Abah Wiranta. Di situ Yayan bersama dengan asisten yang merupakan anak dari juru kunci langsung masuk ke area pemakaman atau kuburannya Syekh Kutub. Kuburan itu dibuatkan bangunan yang cukup sederhana. Karena kata si asisten juru kunci, di situ pun biasanya ada yang tirakat dan menginap selama 3 hari. Di situ, Yayan diajak berdoa berziarah bersama. Kemenyan dibakar, dupa dinyalakan. Juru kunci mulai membaca doa. Doa yang campuran bahasa Sunda dan bahasa Arab yang tentunya sebagian besar tidak Yayan pahami. Selepas berdoa di situ, Yayan pun langsung dibawa ke saung menemui Abah Wiranta. Nah, ketika tiba di saung, Yayan bingung karena dua kawannya yang tadi selesai lebih dulu sudah tak ada di sana. Gimana, Neng? Ini si Jang Yayan udah selesai? Udah, Abah. Tadi sudah mandi di Sumur 7, sudah juga ziarah di Syekh Kutub. Sekarang semua terserah Abah. Ya sudah, kamu istirahatlah dulu, ucap Abah Wiranta. Yayan hanya diam duduk bersila di depan Abah Wiranta. Nah, selepas anak juru kunci pergi, Bah, dua peziarah tadi pada kemana, Bah? Oh, mereka sekarang sudah tirakat di tempat yang cocok buat mereka. Dan kebetulan Jang Yayan, hasil tadi Abah nerawang, ternyata Jang Yayan pun itu nanti akan gabung dengan mereka berdua. Gabung? Maksud Abah teh bagaimana? Maksudnya, Ujang dan dua orang tadi itu ritual di tempat yang sama. Jadi, gak perlu takut. Kalian kan rame-rame, gak sendiri seperti yang lain. Nah, di situ Abah Wiranta pun menjelaskan pesugihan apa yang nanti akan Yayan jalani. Menurut Abah Wiranta, di Keramat 2 yang merupakan kuburan Eyang Anggasinga Wencana, Mahapati Bagaspati, dan Sang Hyang Permana Kusuma, pesugihan di makam keramat itu disebut pesugihan Bang Goib, di mana nanti Yayan apabila berhasil itu bisa meminjam uang kepada sosok Eyang Anggasinga Wencana, dan bayarnya itu sesuai perjanjian atau kesanggupan Yayan sendiri. Abah Wiranta pun menjelaskan tempat pesugihan yang lain, di mana yang lain dari mulai Keramat 3, 4, dan 5 itu berupa goa. Di gua-gua keramat itu, pesugihan nikah jin, jual musuh, dan yang lainnya. Kagetlah Yayan. Ternyata Kundang sepertinya ikut pesugihan di Keramat 3 yang disebut Goa Kaputren. Nikah dengan jin dari daerah pantai selatan. Selepas mendengarkan panjang lebar perkataan dari Abah Wiranta, Yayan pun menanyakan syarat-syarat apa saja
yang harus Yayan penuhi. Ternyata si juru kunci Abah Wiranta ini memang sesuai informasi yang disampaikan oleh Kundang. Dia nggak minta mahar banyak-banyak waktu itu. Yayan hanya menghabiskan uang 300.000 rupiah untuk keperluan sesaji, berikut sudah untuk uang rokok Abah Wiranta. Namun anehnya, Yayan tak bergegas langsung dibawa ke Keramat 2 atau ke makamnya Eyang Anggasinga Wencana. Jadi, sekarang bagaimana, Bah? Untuk yang Yayan, agak berbeda. Kalau yang lain selepas mandi bersama tadi, itu langsung Abah antar ke sana. Tapi untuk Jang Yayan, barusan Abah dapat bisikan, Jang Yayan harus dimandikan ulang di sumur 7. Singkat cerita, Abah Wiranta langsung membawa Yayan kembali ke sumur 7 Cikabuyutan, yang disebut juga Keramat nomor 1, di mana Yayan yang tadi oleh anak juru kunci dimandikan di sana, dimandikan ulang oleh Abah Wiranta. Waktu itu Yayan dimandikan oleh Abah Wiranta bertepatan dengan azan maghrib di kejauhan. Orang lain sholat, ini malah mandi di tempat keramat. Tapi Yayan yang sudah buntu dan putus asa, dia tak peduli lagi dengan agama, dengan kewajibannya kepada Tuhan. Yang ada dalam pikiran dan hati Yayan hanya ingin lekas melunasi utang. Memang ada yang berbeda, dimandikan oleh juru kunci dan dimandikan oleh anaknya. Ketika Yayan duduk bersilat di pinggiran sumur 7, di mata air itu, Yayan ketika duduk dan Abah Wiranta membacakan mantra, Yayan mulai merasakan hal-hal yang begitu aneh. Di mana waktu itu Yayan hanya berdua dengan Abah Wiranta, tetapi seperti begitu banyak orang yang melakukan mandi pula di sekitaran sumur 7 itu. Suara gejeburan air terdengar di telinga Yayan. Abah Wiranta seperti yang paham dengan apa yang ada dalam pikiran Yayan. Abah Wiranta pun berkata dengan nada sedikit berbisik, "Yang Yayan, jangan didengarkan. Itu adalah aktivitas mereka, para penghuni di Keramat Cikabuyutan ini. Pejamkan matamu," ucap Abah Wiranta. Yayan pun mengangguk. Abah Wiranta pun memegangi ubun-ubunan Yayan dan langsung membaca mantra dalam bahasa Sunda. Bulkuku sang tungkawangi, kahandap kasang batara batari, nagaraja, antaboga, kibasuka kibasuki, nuherang bakaling manusa, istan pangandika. Itu diulang beberapa kali. Abah Wiranta lantas terdiam, seperti berdoa dalam hati. Sedangkan Yayan dalam hatinya pun berdoa pula, meminta keberhasilan untuk ritual pesugihan yang akan dia jalani. Namun ya entah ke siapa mereka berdua ini berdoa. 5 menit Abah Wiranta terdiam begitu saja. Lalu Abah Wiranta meniup ubun-ubunan Yayan beberapa kali. Lantas Abah Wiranta pun mulai menciduk air dan dimandikanlah Yayan waktu maghrib itu dengan air dari sumur 7 yang dinginnya itu sampai menusuk sekujur badan Yayan. Tubuh Yayan menggigil. Namun selepas beberapa kali guyuran, rasa dinginnya berganti menjadi rasa hangat yang membuat Yayan begitu nyaman. Bahkan seolah Yayan ini lupa kalau dia sedang duduk sila di samping sumur.
di samping mata air. Saking nikmat dan nyamannya. Sudah selesai, buka matamu. Yayan pun membuka mata. Loh, sudah bah? Ya sudah, kenakan kembali pakaianmu itu. Yayan pun menurut. Tergopoh-gopoh dia berlari, mengenakan semua pakaiannya. Lalu mengikuti Abah Wiranta menuju ke makam Syekh Wali Kutub. Di makam Syekh Wali Kutub, yang entah siapa nama aslinya Akang sendiri pun tak tahu. Di situ Abah Wiranta kembali membaca mantra yang sama. Bulkukus Sangtung Kawangi, Kahandap Kasang Batara Batari, dan selanjutnya. Diulang beberapa kali. Sampai-sampai si Yayan ini hafal dengan mantra yang dibacakan oleh Abah Wiranta. Selepas selesai berziarah di makam Syekh Wali Kutub, lalu Yayan dituntun Abah Wiranta menuju ke makam Eyang Anggasinga Wencana, di mana disitulah nanti Yayan harus melakukan tirakat 3 hari 3 malam sambil melakukan puasa tanpa minum, tanpa makan. Full ngebleng atau puasa pati geni hanya saja di alam terbuka. Sambil berjalan dengan Abah Wiranta, Abah Wiranta memegang baterai atau senter. Abah Wiranta pun menjelaskan beberapa hal kepada Yayan. Jang Yayan, nanti Jang Yayan itu tirakat di sana beserta 2 kawan Jang Yayan yang lain. Usahakan malam hari Jang Yayan tidur, karena nanti petunjuk dari Eyang Anggasinga itu datangnya lewat mimpi. Waduh, tapi gak akan kejadian apa-apa kan, Mbah? Insya Allah gak ada kejadian apa-apa. Semua yang ritual di sini jarang diganggu sama hal-hal aneh. Jang Yayan jangan takut. Terlebih lagi, menurut perasaan Abah, Jang Yayan dijamin berhasil ritual di sana. Yayan pun semakin semangat, walau jalanannya agak menanjak. Yang ternyata keramat nomor 2 yang disebut keramat tempat pesugihan Bang Gaib, makamnya Eyang Anggasinga Wencana, di mana sosok Eyang Anggasinga Wencana inilah yang nanti memberikan pesugihan Bang Gaib itu, memberikan pinjaman uang kepada para pelaku pesugihan di sana. Jadi bisa dibilang si Eyang Anggasinga Wencana ini itu direktur banknya yang memberikan pinjaman kepada para pengutang, manusia bodoh yang pikirannya dan akal sehatnya tertutup. Begitu sampai di sana, ternyata di situ 2 kawannya Yayan sudah terlebih dulu sedang dalam posisi duduk bersila, begitu fokus dan khusyuk. Tuh, lihat. Itu 2 peziarah yang tadi bareng sama Jang Yayan. Ayo, sekarang ikut Abah ke sana. Yayan pun hanya menurut, dituntun ke dekat makamnya Eyang Anggasinga Wencana. Yang memang makam Eyang Anggasinga Wencana itu dibuatkan bangunan pula, dan di dalam bangunan itulah para peziarah duduk bersila. Abah Wiranta duduk berseberangan dengan 2 peziarah, di mana Yayan duduk tepat di samping Abah Wiranta. Lalu di situ Abah Wiranta pun melakukan ritual pembukaan, di mana dia bertawasul ke Eyang Anggasinga Wencana, Eyang Mahapati Bagaspati, dan Sang Hyang Permana Cipta yang makamnya ada di sana juga. Lalu selepas dibuka oleh Abah Wiranta, Abah Wiranta berkata kepada Yayan, Jang Yayan sudah hafal mantra yang sedari tadi Abah ucapkan. Sudah, Bah.
Saya sudah hafal betul. Bagus. Mantra itu nanti Jang Yayan baca berulang-ulang. Cukup 7-21 kali. Selepas itu, Jang Yayan hanya tinggal duduk diam, menunggu Eyang Anggasinga Wencana datang ke dalam mimpinya Jang Yayan. Baik, Bah. Lantas, selepas itu, apalagi yang saya harus lakukan? Tak perlu melakukan apapun. Selama 3 hari 3 malam ke depan, syukur-syukur sebelum 3 hari, Eyang Anggasinga Wencana sudah datang. Abah hanya bisa mendoakan. Abah pamit dulu, ucap Abah Wiranta. Yang langsung meninggalkan Yayan sendiri beserta dengan peziarah yang lain. Selepas kepergian Abah Wiranta, Yayan yang duduk bersila menghadap dupa yang menyala, memulai membaca kembali mantra yang tadi dibacakan Abah Wiranta. Yayan berdeham beberapa kali, lantas mulai memejamkan mata, duduk bersila, memfokuskan hati dan pikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bulkuku sang tungkawangi, kahandap kasang batara batari, nagaraja antaboga, kibasuka kibasuki, nuherang bakaling manusa, istan pangandika. Lalu Yayan mengucapkan apa yang menjadi hajat keinginannya kepada sosok Eyang Anggasinga Wencana. Selepas mengulang-ulang mantra beberapa kali, Yayan pun dalam posisi seperti orang yang bertapa. Namun Yayan karena nggak mau pegel, dia pun menyandarkan punggung ke dinding bangunan makam. Entah sudah berapa jam Yayan duduk bersila seperti itu. Waktu itu yang didengar oleh Yayan hanya suara-suara binatang di sekitaran tempat keramat. Namun makin lama, Yayan mulai mendengar hal-hal aneh. Awalnya, Yayan hanya mendengar suara gemerisik dedaunan dan ranting seperti yang terinjak. Seolah ada yang berjalan menuju ke lokasi tempat Yayan bertapa. Hal itu terbukti semakin lama. Suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar. Bahkan langkah kaki itu malah seperti yang sengaja diinjak-injakan begitu kuat ke atas tanah. Lalu tak lama selepas langkah-langkah kaki tadi, Yayan pun mendengar suara-suara seperti orang-orang yang berbicara. Diselingi suara tawa, suara tangis perempuan. Yang Yayan sadari, suara itu adalah suara hantu lokal perempuan yang memang begitu umum ada di setiap lokasi di tanah Jawa. Terlebih di hutan seperti tempat Yayan berziarah. Suara-suara seperti kuntilanak, suara geraman, suara tawa dan yang lainnya itu baru berhenti ketika memasuki waktu subuh. Yayan dan 2 peziarah lain yang masih bertahan di sana itu ketika siang hari membuka mata saling tatap tanpa ada satupun yang berbicara. Mereka baru boleh keluar dari area kuburan Eyang Anggasinga Wencana kalau pengen buang air besar. Namun aneh loh, selama 3 hari 3 malam ritual di situ, si Yayan itu tak pernah merasa ingin buang air kecil, tak pernah merasa ingin BAB, bahkan perut pun tak terasa lapar. Yayan bertanya-tanya, apa mungkin hal itu adalah akibat dampak dari mantra yang dia bacakan? Karena ketika waktu maghrib di hari kedua, 2 peziarah lain tak ada satupun yang membaca mantra seperti Yayan. Sepertinya hanya Yayan saja yang diberi mantra oleh Abah Wiranta. Ketika maghrib tiba, Yayan kembali membaca mantra, bahkan dia tambah yang awalnya di malam pertama cuma 21 kali.
Di malam kedua ini, Yayan baca sampai 33 kali dengan harapan akan cepat dikunjungi, didatangi Eyang Anggasinga Wencana. Tengah malam di malam kedua ini, Yayan kembali mendapat ujian dan godaan, di mana waktu itu Yayan dan dua peziarah lain terpaksa membuka mata karena merasa bangunan yang sedang mereka duduki itu berguncang seperti terjadinya gempa. Namun semakin lama ketika mereka bertiga saling tatap, malah mendengar suara langkah kaki yang ternyata langkah kaki itulah yang menggetarkan area tempat mereka bertapa. Karena ketika satu langkah terdengar, bergetarlah bangunan yang mereka bertiga tempati. Seorang peziarah di depan Yayan terlihat mulai gelisah. Sesekali menundukkan kepala, memejamkan mata. Tubuhnya terlihat begitu gemetar seperti orang yang ketakutan. Yayan sendiri bingung karena dia tak melihat apapun di dalam kuburan itu. Ketika Yayan menutup kembali matanya, fokus kembali membaca mantra yang diajarkan Abah Wiranta, tiba-tiba saja si peziarah yang tadi itu berteriak, berdiri lantas lari kocar-kacir dari dalam bangunan makam Eyang Anggasinga Wencana. Yayan heran, kenapa? Karena dia gak melihat, gak ngerasakan apapun kecuali getaran tadi. Hanya sisa berdua saja. Yayan pun masih bersyukur dalam hati. Aduh, alhamdulillah, masih ada seorang lagi nih, pikir Yayan. Di situ Yayan mulai kembali memfokuskan pikiran dan hatinya. Sampai Yayan pun tak terasa tertidur begitu lelap. Nah, ketika Yayan sedang dalam kondisi yang tertidur ini, kembali suara teriakan terdengar sampai Yayan terbangun membuka mata. Ketika dia membuka mata, peziarah yang tersisa bersama Yayan itu sudah terlihat lari keluar dan menghilang di balik sela-sela pepohonan. Allahu Akbar. Apa sih yang terjadi? Mereka lihat apa? Waduh, mana tinggal sendiri. Di situ Yayan mulai dihinggapi rasa takut. Namun Yayan ingat akan ucapan si juru kunci. Yayan dijamin keamanannya. Mengingat hal itu, Yayan kembali memfokuskan diri. Mantra kembali dia baca. Malam kedua itu pun tirakat Yayan lulus begitu mulus. Masuk ke hari ketiga, hari terakhir ritual di sana. Anehnya, di hari ketiga ini justru tak terjadi hal apapun di sana. Tenang dan aman-aman saja. Bahkan sampai tengah malam pun, Yayan yang masih terjaga, dia sampai heran. Aneh, giliran tinggal sendiri, kok nggak ada apa-apa, pikiran Yayan. Yayan pun akhirnya tertidur lelap. Namun, dalam tidurnya itu, Yayan mendengar suara yang serak penuh wibawa, membangunkan Yayan. Yayan pun lantas membuka mata. Di hadapannya sudah berdiri seorang lelaki tua. Wajahnya begitu samar, susah dikenali. Namun lelaki tua itu mengaku adalah sosok Eyang Anggasinga Wencana. Dan di situ Yayan pun ditanya oleh Eyang Anggasinga Wencana apa yang menjadi keinginannya Yayan. Tentunya Yayan, walau dalam hati merasa ketakutan, dia pun lantas mengucapkan apa yang jadi keinginannya. Ingin lunas hutang, ingin hidup senang, ingin modal buat usaha. Sosok
Anggasinga Wencana itu tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema sampai menggetarkan bangunan makam. Yayan aja ampe pegangan. Baik, akan Aki kabulkan. Nanti kau pungutlah sebanyak mungkin daun-daun ketapang yang jatuh dari pohon. Kau kumpulkan. Dan kau bawalah pulang ke rumahmu. Selanjutnya, kau tanyakan saja ke si Wiranta. Yang selepas mengucapkan hal itu, sosok Eyang Anggasinga Wencana pun menghilang dari pandangan Yayan. Aki! Yayan pun terkejut. Ketika dia bangun, ternyata yang tadi itu hanya berupa mimpi. Namun, Yayan yakin mimpi itu adalah petunjuk nyata. Tanda lulusnya Yayan melakukan ritual pesugihan di sana. Dan betullah esok paginya Yayan pun dijemput oleh anaknya Abah Wiranta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh, ada apa teh? Mang Yayan, itu sudah ditunggu sama Abah. Mang Yayan, sudah selesai ritualnya. Alhamdulillah. Ya sudah tuh teh, ayo, ucap Yayan. Si anaknya juru kunci ini hanya tersenyum. Lalu Yayan pun berdiri. Namun ketika baru saja mengangkat badan, Yayan langsung kembali jatuh duduk. Tubuhnya terasa begitu lemas. Hehehe, Mang Yayan, jangan langsung berdiri atuh. Kan Mang Yayan teh 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Namun Yayan kan heran, kenapa? Lawung selama di situ dia gak pernah ngerasa lapar, badan pun sehat. Kenapa selepas selesai ritual malah lemas seketika? Lalu anak dari si juru kunci menyodorkan air di sebuah botol. Nah, Mang Yayan, minum air dulu. Ini air dari Bapak. Yayan pun membuka tutup botolnya. Dia tenggak habis air di botol itu. Memang aneh. Ketika air masuk ke tubuh Yayan, terasa hangat. Badan kembali pelan-pelan bertenaga. Sampai dalam hitungan detik saja, tubuh Yayan kembali dialiri energi. Lapar hilang, lelah pun hilang. Dengan senyum mengembang, Yayan pun berdiri berjalan bersama anak juru kunci. Setibanya di saung, di tempat mangkalnya si juru kunci, di Cikabuyutan. Nah, Yayan pun cerita ke Abah Wiranta apa yang dia alami semalam. Bah, gimana ini teh bah? Saya ini kan butuhnya uang, tapi mimpinya malah saya disuruh mungutin daun ketapang. Abah Wiranta tersenyum. Jang Yayan, itu bukan sembarang mimpi. Itu memang perintah dari Eyang Anggasinga Wencana. Loh, maksud Abah gimana? Jang Yayan, daun ketapang itu nanti akan berubah menjadi uang dengan ritual tertentu. Sok, tuh di sana ada karung. Ambil karung itu dan punguti daun ketapang yang berjatuhan dari pohon di bawah sana. Ucap Abah Wiranta menunjuk ke arah yang acak, cuman ke arah bawah. Yayan pun gak habis pikir, tapi dia tetap nurut. Lalu lantas mengambil karung dan dia pun pergi meninggalkan saung. Berjalan terus menjauh dari area Cikabuyutan. Dia mencari-cari pohon ketapang. Sampai akhirnya ketemulah sebuah pohon ketapang sebesar pinggang Yayan. Yayan pun lekas-lekas mendekat. Dan mulailah si Yayan mengumpulkan daun-daun ketapang yang berserakan di bawah pohon. Dia nggak mau sia-sia. Dia berpikir semakin banyak daun ketapang, semakin banyak pula uang yang akan dia dapatkan. Dalam pikiran Yayan, imajinasinya,
satu lembar daun ketapang nanti jadi satu lembar duit. Makanya berusaha sebanyak mungkin. Sampai didedet-dedet tuh, diteken-teken. Saking pengennya dapat banyak uang. Jadi di sini nggak ada nominal yang ditentukan. Singkat cerita, hampir beberapa jam si Yayan ini nungguin daun ketapang. Karena ketapang yang berserakan di bawah itu sudah habis dimasukin karung. Yayan nunggu-nunggu datang angin jatuhin daun. Karena nggak boleh naik motongin daun, nggak boleh. Mesti yang jatuh alami. Sampai akhirnya terkumpullah hampir setengah karung padat. Yayan tersenyum senang. Lalu dia gendong karung itu kembali ke saung di Cikabuyutan. Melihat Yayan yang datang membawa karung, Abah Wiranta hanya tersenyum. Lalu Abah Wiranta berkata, "Jang Yayan, ritual selanjutnya Jang Yayan lakukan di rumah saja. Setiap malam Jumat, Jang Yayan halus mempersembahkan sesaji. Simpan di samping karung ini. Sesaji. Sesajinya apa saja, Bah? Sesajinya memang cukup banyak. Tapi itu semua sesuai perintah Eyang Anggasinga Wencana. Pertama, umbo rampe dan buah-buahan. Maksudnya kembang dan buah-buahan 7 rupa. Jadi harus ada 7 jenis kembang dan 7 jenis buah. Kopi pahit dan kopi manis, air putih, lalu degan kelapa hijau. Kinang sirih yang buat nyirih itu. Sakumplitna, telur ayam kampung 7 butir pula. Rokok, dupa, dan sesaji-sesaji lain seperti jajanan pasar. Yayan sampai geleng-geleng kepala. Aduh, Bah, ditulis aja, Bah. Abah teh lagi jelasin dulu. Nanti ada catatannya. Neng, ambil catatannya. Iya, Bah, ucap anak si juru kunci. Lalu tak lama, anak si juru kunci nyodorin kertas berisi tulisan tangan. Nah, Jang Yayan, ini daftar sesaji yang harus Jang Yayan lakukan. Ingat, harus di kamar yang khusus. Jangan digunakan untuk tidur sampai ritual ini selesai. Sampai daun dalam karung berubah menjadi uang. Dan satu lagi, letakkan selembar uang 100.000 di atas kembang 7 rupa. Sebagai contoh, daun yang akan menjadi uang biar sama persis seperti uang itu. Ingat, harus 100.000 biar besar uang yang didapat oleh Jang Yayan. Selanjutnya nanti, itu urusan Eyang Anggasinga Wencana bersama dengan Jang Yayan. Abah hanya sebagai perantara. Selepas mengerti dengan semua penjelasan dari Abah Wiranta, Yayan pun akhirnya pamitan. Kebetulan si Dadang tukang ojek yang dulu nganterin Yayan baru saja datang selepas mengantarkan peziarah yang beberapa waktu lalu lari pontang-panting ketakutan. Diantarlah oleh Dadang langsung ke terminal Pangandaran. Waktu itu Yayan saking senangnya ketika Dadang meminta uang 50.000 sebagai ongkos. Oleh Yayan dikasih pego tuh. Nih, saya kasih 150. Hitung-hitung, sodako dan syukuran buat saya, Kang. Doakan ya, Kang. Mudah-mudahan saya bisa lancar dan bisa lulus pesugihan dari tempat keramat Cikabuyutan. Wah, tentu atuh Kang Yayan. Namun Kang Yayan juga jangan lupa, kalau sudah sukses nanti, setahun sekali datang ke sini buat syukuran. Ucap Dadang sambil tersenyum, mengantar Yayan sampai naik ke bis yang akan mengantarkan dia kembali ke Tasikmalaya. Singkat cerita, setibanya di Tasikmalaya,
Istrinya heran. Loh, Kang Yayan bawa gembolan karung. Isinya apa? Dia sangka oleh-oleh. Seneng dong. Istri mana sih yang gak seneng dibawain oleh-oleh sama suaminya? Namun ketika isi dalam karung diperlihatkan kepada Yuyun, Gusti nu agung Kang, jauh-jauh berhari-hari di Pangandaran, pulang-pulang kok malah bawa daun ketapang. Kang, di Tasik juga banyak. Gak usah nyari ketapang sampai jauh-jauh ke Pangandaran. Shh, jangan keras-keras Bu, nanti kedengar sama orang. Lah iya ya Kang, ngapain sih Kang bawa-bawa daun ketapang dalam karung? Mana banyak lagi. Buat apa? Buat obat mencret atau apa? Ya Allah, Yun, dengerin dulu. Akang kan belum jelasin. Di situ Yayan pun menjelaskan. Oh gitu ya Kang. Ya sudahlah Kang, terserah Akang saja. Mau pakai kamar yang mana Kang? Itu saja Yun, kamar yang paling ujung. Jadi rumah kontrakan itu kan ada 3 kamar. Nah kamar ujung yang memang biasa digunakan Yuyun untuk sholat, digunakan Yayan untuk menyimpan dan sebagai tempat ritual. Lalu di malam Jumat pertama, sesuai perintah dari Abah Wiranta, pagi harinya Yayan ke pasar membeli semua keperluan untuk ritual. Dan selepas maghrib, sesaji pun ditata sedemikian rupa. Dupa dia bakar. Mulailah Yayan kembali membaca mantra yang dulu diajarkan Abah Wiranta. Namun sebelum membaca mantra ini, Yayan terlebih dulu tawasulan mengirimkan Fatihah ke Eyang Anggasinga Wencana, Mahapatih Bagaspati, dan Sang Hyang Permana Cipta. Baru selepas itu membaca mantra sebanyak 100 kali. Selepas itu ya Yayan kembali duduk diam sampai tertidur. Baru boleh keluar selepas adzan subuh. Nah di malam Jumat pertama ini tak ada hal apapun yang terjadi. Bahkan Yayan ini mulai putus asa. Namun kembali disemangati oleh sang istri. Lalu minggu depannya Yayan pun kembali melakukan ritual. Di minggu kedua inilah, di malam Jumat yang kedua, memang di malam Jumat kedua itulah Yayan mengalami sesuatu yang ganjil ketika duduk sila menghadap sesaji dan karung berisi daun ketapang. Yayan yang selesai membaca mantra sebanyak 100 kali, kembali dia duduk meminta, memohon kepada Eyang Anggasinga Wencana agar mengabulkan keinginannya. Dan tepat tengah malam, tiba-tiba muncul aroma bau amis bercampur aroma garam yang begitu kuat, aroma dari lautan. Lalu tiba-tiba muncul sosok bayangan di dinding kamar, yang lantas bayangan itu langsung saja berubah wujud menjadi sosok makhluk yang rupanya begitu abstrak, begitu tak jelas. Manusia bukan, hewan juga bukan. Dan bau amis itu berasal dari makhluk yang berdiri di hadapan Yayan. Makhluk itu mengaku utusan dari Eyang Anggasinga Wencana. Makhluk itu berkata, kalau dia diutus Eyang Anggasinga Wencana yang mengabulkan keinginan Yayan, dan berkata kalau hadiah sudah diberikan. Selepas berkata seperti itu, makhluk itu pun menghilang begitu saja, meninggalkan 1000 pertanyaan di dalam pikiran Yayan. Ketika adzan subuh terdengar, Yayan pun mengakhiri ritualnya. Dia tetap diam, menatap sesaji, uang 100.000 di atas kembang, dan menatap ke karung yang berisi daun ketapang.
Apa maksud makhluk semalam? Hadiah apa yang sudah diberikan Eyang Anggasinga? Apa tuh ya? Lalu pandangan Yayan tertuju ke karung yang berisi daun ketapang. Jangan-jangan Yayan pun langsung berdiri. Ikatan tali rapia di ujung karung dia buka. Begitu tali rapia dibuka, Yayan melongo ke dalam karung. Dia langsung ternganga karena tumpukan daun ketapang. Waktu itu di mata Yayan semua berubah menjadi tumpukan uang. Yun, Yuyun, sini Yun, Yuyun, teriak Yayan. Ada apa Kang? Udah sini dulu, sini. Terdengar Yayan yang begitu panik. Yuyun pun terkejut, khawatir, lantas lari menuju ke kamar ritualnya Yayan. Begitu masuk ke dalam kamar, terlihat Yayan suaminya tangannya gemetar memegang ujung karung. Ada apa Kang? Ada apa? Yun, kamu sini Yun. Ini apa Yun? Apa? Sambil nunjuk ke isi dalam karung. Yuyun pun lantas mendekat begitu penasaran. Ketika melongo ke dalam karung, Yuyun pun sampai hampir semaput tak percaya dengan apa yang dia lihat. Kang, itu Yun, duit kan? Duit? Iya Kang, itu duit. Yayan langsung merogoh uang di dalam karung. Dia angkat keluar. Yun, ini teh bener duit Yun? Duit? Iya Kang, iya itu duit Kang. Lantas keterkejutan mereka pun berubah menjadi tawa bahagia. Mereka berdua berpelukan tertawa-tawa begitu senang. Karena dengan berubahnya tumpukan daun ketapang menjadi uang, itu pun menjadi tanda akan berubahnya kehidupan mereka. Lalu seharian itu, dengan tangis bahagia, Yayan dan Yuyun begitu asik menghitung uang dalam karung. Yang selepas dihitung mereka berdua, semuanya total ada sekitar 400 juta. 400 juta loh. Cuman ya tapak di makam doang. Dikasih sama Direktur Bang Goib Eyang Anggasinga Wencana, Direktur Bang Goib bagian Priangan Timur. Lalu dengan uang itulah Yayan pun membayar semua hutang-hutangnya. Warung di perorangan semua Yayan lunasi. Dan dari uang itu pula Yayan yang tadinya tinggal di kontrakan rumah tua di samping pemakaman, dia pun mencari-cari rumah kontrakan yang lebih baik di area perkotaan. Dan sekaligus untuk menjauhi warga kampung itu agar tak dicurigai ketika Yayan tiba-tiba kaya mendadak. Singkatnya, pindahlah Yayan ke kota Tasikmalaya, ngontrak sebuah rumah. Mereka berdua nggak langsung beli rumah gitu aja, tetap mengatur pengeluaran uang hasil pinjaman dari Bang Goib Eyang Singa Wencana. Lantas sisa dari bayar hutang dan bayar kontrakan selama 1 tahun penuh. Uang itu pun Yayan gunakan untuk modal. Di mana Yayan? Di salah satu pasar di Kabupaten Tasik membeli sebuah kios kecil. Yang maksudnya Yayan mau mencoba usaha jualan. Yayan pun waktu itu selepas membeli kios kecil, dia pun menggunakan sisa uangnya selain untuk kebutuhan sehari-hari anak istrinya yang gak bakal habis 2-3 tahun ke depan. Uangnya itu digunakan untuk balantik atau jual beli hasil-hasil bumi seperti pisang, kelapa, ikan, padi, dan yang lainnya.
yang dia jual kembali secara langsung di pasar di kios yang dia beli. Nah, dari situlah usaha Yayan semakin lancar dan lancar. Lalu, selepas Yayan hidup kembali sejahtera, bahkan bisa dibilang cukup kaya. Dalam 1 tahun itu, dari hasil usaha dengan modal dari Eyang Singawencana, Yayan membeli sebuah rumah yang cukup mewah. Bahkan di tahun pertama itu pula, Yayan yang dulu narik barang pakai motor, pakai gerobak di belakang, sudah ganti pakai mobil pick up. Yayan pun di tahun kedua, di bulan yang sama seperti pertama kali dulu datang ke Cikabuyutan, dia pun pergi kembali ke sana untuk melakukan syukuran. Itu tak semata-mata Yayan lakukan tanpa sebab. Karena beberapa hari sebelumnya, Yayan bermimpi didatangi oleh Eyang Angga Singawencana, di mana Eyang Angga Singawencana menyuruh Yayan untuk datang ke Cikabuyutan merayakan kesuksesan yang sudah Yayan dapatkan dengan cara seekor kambing kepada juru kunci Abah Wiranta. Ketika tiba di Cikabuyutan, Yayan menyerahkan uang untuk membeli kambing. Abah Wiranta tersenyum dan membawa Yayan ziarah ke makam Eyang Angga Singa. Selepas itu, Yayan pun kembali pulang ke Tasikmalaya. Namun di tahun ketiga dan seterusnya, Yayan lena dan lupa. Sampai akhirnya, satu ketika, di tahun 2010, Yayan mengenakan mobil pick up-nya menuju ke sebuah kampung untuk menarik hasil bumi yang sudah dia beli. Waktu itu mau narik kelapa dan pisang. Dia ditemani oleh anak pertamanya. Setibanya di sana, Yayan pun turun bersama anaknya. Waktu itu, Yayan pergi ke warung, duduk diam sambil memperhatikan barang-barangnya dinaikkan ke dalam mobil. Sedangkan anaknya Yayan berdiri diam memperhatikan di belakang mobil. Merasa jenuh melihat orang-orang yang sedang bekerja, anaknya Yayan pun berbalik berjalan menyusul ke arah Yayan. Namun, ketika anaknya Yayan ini lagi jalan menuju ke warung, orang-orang pun teriak kaget, termasuk Yayan sendiri. Awas, teriak Yayan. Anaknya Yayan bingung ada apa. Begitu noleh, ternyata si mobil pick up itu bergerak sendiri seperti didorong dan langsung tubuhnya anaknya si Yayan. Yayan yang kaget melihat itu, kopi yang dia pegang sampai jatuh, pecah, berhamburan, lantas berlari bersama semua orang. Yayan hanya menangis melihat jenazah sang anak yang sedemikian rupa. Sedangkan mobil begitu aneh, karena mobil itu sudah direm tangan oleh Yayan. Bahkan ketika pintu mobil dibuka, itu posisinya masih nyengkram, masih ngerem. Kok bisa jalan begitu cepat begitu saja? Bahkan kan jalanannya juga datar, gak nanjak. Yayan pun hanya bisa menangis. Orang-orang pun berduyun-duyun berdatangan membantu Yayan. Yayan dipapah kembali ke warung. Sedangkan yang lain membantu mengevakuasi jenazah anaknya Yayan. Tak lama, ambulan pun datang menjemput jenazah dari anaknya Yayan. Hari itu, sore itu, anak pertama Yayan mati dengan kondisi yang begitu mengenaskan. Namun, selepas beberapa hari pasca kematian anak pertamanya, Yayan bermimpi. Dia bermimpi sedang berada di pinggiran sebuah pantai. Pantai yang begitu dia kenali, Pantai Karangnini.
Di tengah Yayan yang sedang memperhatikan pantai, lautan di hadapannya, ada suara yang memanggil dirinya. Ketika Yayan menoleh ke belakang, Yayan melihat sosok anak pertamanya dengan pakaian yang compang-camping menangis, memanggil-manggil Yayan. Yayan pun berlari mengejar ke arah sang anak. Namun tiba-tiba di tengah Yayan yang berlari, anaknya yang terantai kaki dan tangannya dengan tubuh yang kurus yang begitu menderita diseret oleh dua makhluk yang begitu menakutkan. Diseret, dibawa ke arah hutan. Yayan terus mengejar sampai sosok sang anak yang dalam rantai itu tak terlihat menghilang di balik pepohonan. Ketika Yayan terbangun, sadarlah dia, ingatlah dia akan perjanjian 10 tahun dengan sosok Eyang Anggasinga Wencana, di mana di tahun ke-10 itu jatuh temponya Yayan harus mengembalikan uang yang dia dapatkan dari keramat Cikabuyutan. Namun ternyata yang tidak disangka oleh Yayan, mengembalikan uang itu bukan dengan uang seperti pada umumnya, tetapi mengembalikan pinjaman dengan bayaran nyawa anaknya. Dan semenjak itu, Yayan jatuh depresi, stres, karena merasa bersalah secara tidak langsung menukarkan nyawa sang anak kepada sosok Eyang Anggasinga Wencana. Dan dikarenakan hal itu, usaha pun jadi tak terurus. Dan yang lebih parahnya lagi, selepas 40 hari pasca kematian sang anak, kiosnya yang di pasar katanya kemalingan. Semua habis tak tersisa. Bukan hanya kios yang kemalingan. Ewin, narasumber kita, anak bungsu dari Yayan, dia sakit tiba-tiba. Yayan yang sudah bisa menguasai diri melihat sang anak yang sakit-sakitan seperti itu, dia takut anak keduanya pun bernasib sama seperti sang kakak. Maka harta benda yang ada satu persatu Yayan jual untuk biaya berobat sang anak. Yang anehnya, dibawa ke tabib, dibawa ke rumah sakit, penyakit anaknya ini tak sembuh-sembuh. Bahkan cenderung berganti-ganti penyakit. Paham ada yang tak wajar dengan anak bungsunya, Yayan pun membawa sang anak menemui seorang kiai, pemilik sebuah pesantren di daerah Tasikmalaya. Dan betullah kecurigaan Yayan kalau ternyata anak bungsunya pun akan diambil pula oleh sosok yang dulu melakukan perjanjian pesugihan dengan Yayan di masa lalu. Namun alhamdulillah, dengan bantuan sang kiai, anak bungsunya narasumber kita, Kang Ewin, bisa diselamatkan. Namun sayangnya, harta benda hasil dari pesugihan Bang Goib, dengan berbagai cara yang begitu tak disangka-sangka, bahkan cenderung aneh, satu persatu habis-habis sampai tak tersisa. Membuat Yayan dan Yuyun kembali hidup seperti 10 tahun yang lalu. Kembali sengsara, tinggal di sebuah kontrakan kecil. Trauma dengan semua kejadian di masa lalu. Akhirnya, Yayan, Yuyun beserta dengan sang anak Ewin memilih meninggalkan kota Tasik, merantau dan menetap di daerah Ciamis. Dan disitulah, di daerah Ciamis itu, Yayan beserta keluarga kecilnya mulai kembali merintis hidup baru. Walau
sempat merasakan hidup kaya sejahtera beberapa tahun. Yayan ternyata lebih merasakan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup yang begitu sederhana. Karena memang sekaya apapun, apabila itu hasil dari pesugihan, tak ada satu orang pun yang bisa menikmati. Bahkan pelaku pesugihannya sendiri, yang kita lihat seperti kaya raya bergelimang harta, tapi sebenarnya mereka hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan yang tak berujung. Karena bisa saja di waktu-waktu yang tak mereka sangka, sosok yang mereka sembah akan mengambil mereka, dibawa dan hidup abadi di alam jin menjadi budak sampai hari kiamat tiba dan langgeng di dalam neraka. Namun, walaupun para pelaku pesugihan sadar akan hal itu, mereka tetap saja enggan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Karena satu hal yang para pelaku pesugihan pahami, ketika mereka bertobat kembali ke jalan yang benar, maka harta benda yang sudah mereka miliki akan diambil dengan paksa, kembali membuat mereka hidup sengsara. Mereka lebih takut hidup sengsara di dunia daripada sengsara abadi selamanya di kedalaman neraka.